Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan dosen. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang film Prancis dan film Mesir. Berikut ini adalah anggota kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ignatius Deloya Julius sebagai ketua kelompok, dan saya Askaudira Syabina, Dimas Nur Islami, Rehani Anandaji, Eva Rastara Dewa, Jen Cheryl Natali Tilalahi, Muhammad Fikri Fahrudin, Muhammad Farhan Abdullah, Muhammad Hayes Ferdinandullah, Muhammad Reza Gibson Aditya. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai perfilman Prancis. Perlu kita ketahui, Prancis merupakan negara yang terletak di benua Eropa bagian tengah. Banyak hal-hal sesuatu yang kita ketahui tentang Prancis seperti Menara Eiffel, kota Paris yang romantis dan bersejarah, hingga bahasanya yang dianggap terdengar romantis. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi dari film Prancis, terlebih dahulu kami akan menayangkan video mengenai sejarah dari perfilman Prancis itu sendiri. As an avid filmgoer and a self-proclaimed movie critic, studying the country of France has always been especially meaningful to me because they played such a major part in the development of cinema. And when I say it played a major part, I mean without the French, we might not even have movies like we do today. Film as a medium was essentially invented by the people of France. The Lumiere brothers, who were from Besançon, France, were the first to create a combination film camera and projector, and in 1895 in Paris, they screened their first movies for the public to see. These short snippets of film shocked the world. Nobody had seen anything like it before. Funny enough, though, while they invented film, the Lumiere brothers' involvement in it was surprisingly short-lived. The two of them saw it as a novelty circus invention and explicitly stated that it didn't have a future. However, this didn't stop other filmmakers from trying to capture what the Lumieres had done, and some, like Georges Méliès, managed to surpass everything the brothers performed tenfold. Georges Méliès was from Paris, France, born in 1861, and while the Lumiere brothers invented film, Méliès was one of the few people who truly realized the capabilities of it. As a magician in his younger years, the man knew a thing or two about magic tricks, and he applied his knowledge to the films he made. Many would say the movies of Georges Méliès were some of the first to feature real special effects. Georges directed over 500 films, and it was truly a golden age of the growing art of cinema. That was until World War I. Building up to the war, France was the leading force in filmmaking, far outpacing America. But when the supply shortages hit and the state of France in general started to decline, the government put a ban on movie production because of the shortage on film stock. Things only went downhill from there. Georges Méliès went bankrupt, his studio was turned into a hospital, and many of his film reels were melted down and used as the material in boot heels for soldiers. The state of filmmaking in France was at a massive low. It took decades for things to improve, and 2 world wars. But when French cinema started to have its comeback, well, let's just say it made an entrance. In the 50s and 60s, what would become known as the French New Wave of cinema started to occur. This marked a true resurgence of creative, artistic, and innovative cinema in France and cinema as a whole. Filmmakers such as François Truffaut, Jean-Luc Godard, and Eric Rohmer all came to prominence during this era, and a new style of filmmaking started taking a foothold in France. Everything was experimental and full of energy. Some French filmmaking techniques that were largely pioneered in the New Wave were long tracking shots, using natural light, and breaking the fourth wall. The films France made in the New Wave influenced many to come. Some directors today, like Wes Anderson, would say they take major props from French cinema. And while I'm a learning film critic, and I'm still checking the classics off my list, the amount of energy, quirkiness, and creativity I always see from French movies never fails to amaze me. Untuk perkembangan film Prancis akan dipersembahkan oleh Jen. Silakan, Jen. Oke, di sini ada perkembangan film Prancis, perspektif film Prancis. Para sutradara Prancis beranggapan bahwa produksi film Prancis sangatlah membosankan dibandingkan dengan film-film Hollywood yang jauh lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat pada masa Perang Dunia. Ini mencerminkan perspektif sinema Prancis dalam sinema dunia, khususnya dalam hubungannya dengan dominasi film Amerika Serikat. Suatu hubungan benci dan rindu, kagum sekaligus mengkritik, perlawanan terhadap dominasi Hollywood sekaligus kritik terhadap sinema Prancis itu sendiri. Pada saat masa-masa tersebutlah akhirnya muncul nama-nama seperti Louis Dulac, Abel Gance, Germany Dulac, dan Marcel Werbier.
Mereka semua adalah sinias-sinias dari Prancis yang ingin membangkitkan kembali eksistensi film-film Prancis. Louis Dulac menginginkan bangkitnya kembali sinema Prancis dengan bentuk baru yang khas Prancis yang menampilkan identitas dari negara Prancis itu sendiri, yang dari dulu memang dikenal sebagai negara seni terbesar yang pernah ada di dunia. Louis Dulac akhirnya mengeluarkan statementnya yang menyatakan kalau film Prancis harus menjadi sinema Prancis harus menjadi Prancis. Next. Oke, ini masa perkembangan film Prancis pada masa pendudukan Jerman tahun 1940 sampai 1944. Setelah beberapa hari Jerman menduduki kota Paris, kehidupan mulai sedikit berubah, seperti restoran, kafe, hotel, gedung teater, gedung film, galeri seni dipenuhi tentara Jerman. Atmosfer budaya kurang bebas, dipenuhi propaganda Nazi. Beberapa sinias meninggalkan Prancis untuk tinggal di Amerika Serikat ataupun Swiss. Produksi film Prancis meningkat, namun banyak film pesanan seperti film-film propaganda yang dibuat oleh sinias-sinias mediocre yang hanya berorientasi pada ekonomi. Film propaganda biasanya membenarkan pihak penguasa dan menjadikan gerakan-gerakan sosial seperti komunisme dan sosialisme sebagai sumber masalah di Prancis. Lebih dari 200 film dihasilkan pada masa ini. Lalu perkembangan film Prancis pasca Perang Dunia II. Sinias Prancis yang mengasingkan diri kembali berkarya di Prancis. Produksi sinema meningkat, gedung sinema bertambah, jumlah penonton yang datang bertambah. Jumlah film impor pun juga meningkat, terutama dari Amerika Serikat. Dan juga ada perkembangan film Prancis pada tahun 1947 sampai 1958. Situasi ekonomi dan politik Prancis mulai meningkat. Masa stabil perfilman Prancis. Sekitar 100 film per tahun telah diproduksi. Yang selanjutnya, perkembangan film Prancis pada tahun 80-an. Film-film pada masa ini dibuat dengan gaya komersial yang apik dan menekankan keterasingan karakter utamanya, atau dikenal juga sebagai sinema dulu. Film kami pada tahun 1988 dengan meraup 2 juta lebih pemasukan di Perancis. Film drama sejarah seperti John de Florette dan sequelnya Manon de Saussure dalam sejarah dan membawa pengakuan internasional. Lalu yang selanjutnya adalah film Perancis pada tahun 90-an. Film Cyrano de Bergerac yang disutradarai oleh Jean-Paul Rappeneau merupakan film yang sukses besar di box office dan telah mendapatkan beberapa penghargaan César. Selanjutnya, Luc Besson membuat film Nikita dan juga film Leon dan The Fifth Element. Dari kedua film itu meluncurkan debut karir aktris Natalie Portman dan Mila Jovovich. Lalu yang terakhir, Claude Sautet bersama Jacques Fieschi menyutradarai film Encore and Hiver. Film ini dianggap oleh banyak orang sebagai mahakarya karena terpilih untuk bersaing di Festival Film Internasional Venice ke-49, di mana telah memenangkan 4 penghargaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakter film Perancis. Yang pertama itu karakter film Prancis itu mengambil materi yang mengundang kontroversial. Pembuatan film Prancis berusaha mendobrak batasan dengan menciptakan kontroversi. Pada tahun 2000-an, beberapa film kontemporer melakukan ini dengan menampilkan adegan seksual dan vulgar dan dianggap pornografi oleh penonton. Contohnya adalah film Cuties yang rilis pada tanggal 19 Agustus 2020 menuai banyak kecaman di Amerika Serikat karena mengandung unsur sensualitas anak di bawah umur hingga pedofilia. Dan dalam posternya pun dapat dilihat seorang anak di bawah umur mengenakan pakaian yang dapat dibilang seksi dan memamerkan tubuhnya. Yang kedua itu adalah dekorasi. Anda dapat mengetahui bahwa sedang menonton film Perancis dari dekorasi, lokasi, dan arsitektur yang sangat khas, yang cenderung tradisional dan mewah, bahkan jika filmnya tentang orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Lalu yang ketiga itu adalah pengembangan karakter dan alur plot yang lambat. Dalam film Perancis, kita lebih butuh banyak waktu untuk mengembangkan karakter dalam film Perancis daripada gaya sinematografi negara lainnya. Alih-alih membiarkan penonton membayangkan apa latar belakangnya, pendekatan dan pengembangan karakter diperlukan untuk membuat film ini menunjukkan apa yang penonton harapkan. Lalu yang keempat itu adalah ending yang menyimpang dari happy ending serta ending yang konklusif. Film Perancis lebih menunjukkan realita dibanding film Hollywood yang lebih menampilkan kisah fantasi serta mewujudkan hal yang diinginkan penonton. Mengapa mereka menampilkan realita? Kalau menurut saya mungkin ada hubungannya dengan revolusi sinema Perancis, yakni munculnya genre New Wave yang menampilkan realita kehidupan di Paris. Di saat dunia tengah mengalami demam Hollywood yang sinematografinya selalu terlihat buatan studio, film-film yang beraliran New Wave ini lebih menekan realita jalanan dan kehidupan di luar. Jadi itu mungkin
Kenapa film-film Prancis cenderung menyuguhkan penonton film-film yang seolah bilang hidup ini keras dan tidak seindah film fantasi, serta menyayat bikin depresi, sebutannya adalah French ending. Oke, yang selanjutnya itu ciri khas film Perancis. Yang pertama itu seperti yang tadi disebutkan oleh Rival, dibandingkan dengan film Hollywood, film-film Perancis ini memiliki alur yang lebih sederhana dan juga relate dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua itu biasanya terdapat sarkasme. Sarkasme ini ditujukan untuk para masyarakat Perancis dan juga mungkin pemerintah. Lalu yang ketiga itu banyak mengangkat budaya dan isu yang terjadi di dalam masyarakat Perancis. Film-film Perancis ini biasanya idenya itu berpusat dari masyarakat mereka sendiri. Terkadang menggunakan logika orang-orang Perancis yang masyarakat lainnya, sehingga kadang susah untuk dimengerti apa sih sebenarnya yang mereka bahas di film itu. Lanjutnya boleh. Selanjutnya potensi film Prancis. Yang pertama dari sudut pandang sosial. Pada film Touriste du Jambon, karya Anne de Prigny merupakan objek penelitian oleh penulis yang menceritakan tentang proses integrasi sosial pada masyarakat Prancis dalam menghadapi perbedaan budaya dan hambatannya. Hal ini untuk mengatasi hambatan yang terjadi karena persepsi negatif perbedaan budaya, agama, ras, dan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh utama Justin dan Jalil serta memahami budaya lain, yakni pola integrasi dengan tidak melakukan tindakan yang rasis, menghindari masalah, dan sikap yang sopan. Kedua, sudut pandang budaya. Prancis mendapat nilai tinggi dalam aspek modern, gengsi, gaya, dan gaya hidup. Je ne sais quoi khas Prancis yang banyak ditiru oleh orang-orang di seluruh dunia. Paris adalah kota yang harus dituju untuk merasakan budaya Prancis, dari model busana sampai makanan. Tapi Bordeaux, Lyon, dan Toulouse juga pilihan tujuan yang luar biasa. Boleh next. Selanjutnya sudut pandang ekonomi. Orang berkata tiap orang memiliki dua rumahnya sendiri dan Prancis. Selama berabad-abad pula, wilayah ini telah menjadi mata air bagi sejumlah besar pikiran besar dunia. Bahasa negara Prancis telah menjadi bahasa kedua dari sejumlah besar orang di dunia. Berkaitan dengan politik, salah satunya di mana sejarah tersebut dijadikan sebagai serial film yang berjudul La Révolution. Dengan adanya film tentang sejarah Prancis ini, hal itu bisa menjadi daya tarik film Prancis dalam sudut pandang politik, karena adanya cerita yang menarik di zaman dahulu. Tujuan dibuatnya film ini yaitu memudahkan orang-orang mengetahui sejarah Prancis agar mudah dicerna dan bisa mengambil kesimpulan dari film tersebut. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai film-film Prancis. Yang pertama adalah L'Azotti de Luzi Lumière à Lyon atau Workers Leaving the Lumière Factory in Lyon 1895. Ini merupakan film bisu dokumenter pendek hitam putih dari Prancis yang diproduksi dan disutradarai oleh Louis Lumière. Film ini menampilkan para karyawan keluar dari pabrik Lumière bersaudara. Film ini juga menandakan sebagai sinema pertama di dunia dan diputar di Boulevard des Capucines, Paris, Prancis pada tanggal 28 Desember 1895 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Lalu yang kedua ada Les Amitiés Particulières atau The Special Friendship yang dirilis tahun 1964. Yang mengisahkan tentang hubungan lembut antara seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan kakak kelasnya yang menjadi objek keinginannya. Film ini mengeksplorasi mereka dalam setting tepat, yakni di sekolah asrama khusus anak laki-laki beragama Katolik Roma di Prancis yang ketat dan dikelola oleh Ordo Yesuit pada tahun 1920-an. Ini merupakan film hitam putih yang disutradarai oleh Jean Delannoy dan ditulis oleh Jean Orange. Film ini dirilis pada 4 September 1964. Lalu yang terakhir ada Joyeux Noël atau Merry Christmas yang dirilis tahun 2005. Film ini mengisahkan kesaksian dari para prajurit Prancis, Skotlandia, dan Jerman pada saat gencatan senjata Natal di waktu Perang Dunia ke-1 di Desember 1914. Film tersebut ditulis dan disutradarai oleh Christian Carion, dan film tersebut ditayangkan pada kompetisi di Festival Film Cannes 2005 dan dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di Oscar Academy Awards ke-78. Film ini juga merupakan kerjasama produksi antara Prancis, Jerman, dan Inggris. Berikut ini merupakan cuplikan film dari Joyeux Noël yang dirilis tahun 2005. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puissent, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant.
grandit, grandit. La France attend. To rid the map of every trace of Germany and of the Hun, we must exterminate that race. We must not leave a single one. Heed not their children's cries. Their slail now, the woman too, or else someday again they'll rise, which if they're dead, they cannot do. Ein Feind ist unserer und einer allein. Schon meißelt er Deutschlands Grabestein. Voller Hass ist sein Busen, voller Neid und voll Pein. Ein Feind ist unserer und einer allein. Nun hebt der Freveler die Meuchelnde an. Sein Name, du kennst sie, ist England. Selanjutnya ada slide sutradara-sutradara Prancis. Yang pertama ada Jean-Luc Godard. Beliau lahir di tahun 1930 dan sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau merupakan seorang sutradara, penulis skenario, dan produser berkebangsaan Prancis dan sosok penting dalam kebangkitan dan kiprah gerakan sinema Prancis, yakni La Nouvelle Vague. Dia berkarya di dunia film sejak tahun 1954. Yang kedua ada François Truffaut yang lahir tahun 1932 hingga kematiannya di 1984. François Roland Truffaut merupakan seorang sutradara, penulis skenario, produser, dan aktor berkebangsaan Prancis yang merupakan penggagas dan pegiat dalam gerakan sinema La Nouvelle Vague bersama dengan Jean-Luc Godard dan merupakan sosok penting dalam industri film Prancis. Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1955 hingga 1983. Lalu yang terakhir ada Luc Besson. Beliau lahir tahun 1959, bahkan sampai sekarang beliau masih ada. Luc Besson mungkin adalah sutradara film Prancis yang paling dikenal secara internasional berkat film-film berbahasa Inggrisnya seperti The Fifth Element, Lucy, dan Valerian. Di Prancis ia mungkin paling terkenal dengan mahakaryanya tahun 1988, yakni film Le Grand Bleu. Selanjutnya ada film Mesir. Kedua kami akan menjelaskan mengenai perfilman Mesir. Kalau kita ketahui, Mesir merupakan negara yang terletak di benua Afrika. Bagian utara berbatasan dengan Timur Tengah. Banyak hal-hal yang kita ketahui mengenai Mesir seperti piramid, unta, dan padang pasir. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi dari film Mesir, terlebih dahulu kami akan menayangkan video mengenai sejarah dari perfilman Mesir. Once upon a time, Egyptian cinema was at the forefront of Middle Eastern arts and culture. It characterized a period of remarkable change and artistic growth in the region and made the Egyptian dialect recognizable across the entire Arab world. The golden age of Egyptian cinema started in the early 1940s and lasted until the late 60s, before the wind of change would completely transform the country's artistic landscape and the world at large. The themes, messages, and acting in the Golden Age films truly remind us of how great our cinematic output was. Here are our top films to take you on a trip down memory lane. Coming in at number 3 is the Hassan al-Imam and Sayyid Tantawi directed Bain al-Asrin. Based on the first part of the Cairo trilogy by Naguib Mahfouz, the film tells the story of an ordinary Egyptian middle-class family led by its patriarch, Ahmed Abdel Gawad. The story is set during the British occupation, before the outbreak of the 1919 revolution whereby Egypt gained partial independence from the British Empire. The patriarch Abdel Gawad is a man of two faces who leads an austere life at home where he deals harshly with his family. While elsewhere he lives a life of indulgence and depravity. أنا راجل أكيل وبفهم في كل صنف. يا أختي. His character represents the duality of many Egyptians at the time, who on the one hand tried to preserve their tradition and cultural roots by forcibly instilling them in their family, while on the other hand privately succumbing to the more liberal Western way of life embodied by the British, who have similarly introduced it to the Egyptians by force.
كل ما بشوف الإنجليز زي الجراد في الشوارع دمي بيتقلب. In a broader view, the film is a lucid depiction of how British colonialism contributed to Egypt's loss of cultural identity. Coming in at number 2 is Ghazal al-Banat, or The Flirtation of Girls, directed by Anwar Wagdi, who also stars in it. This beloved classic tells the story of Hamam, an Arabic teacher who's hired by a wealthy aristocrat to tutor his daughter Layla so that she can pass her Arabic exams. ربنا يطول عمر سعادة الباشا. Hamam grows fond of Layla's cheerful company, which he finds to be a refreshing escape from his otherwise uninteresting life. The story contrasts the harsher side of Egyptian life embodied by Hamam with the glamorous, seductive, and carefree side of Egypt's elite embodied by Layla. Through these diverse characters, the film portrays the many facets of pre-Republican Egyptian society. And last but not least, at number 1 is Shadi Abdel Salam's Al-Mumya, also known as The Night of Counting the Years. Set in 19th century Egypt before British rule, the film is based on the true story of an Egyptian upper clan that discovers a trove of mummies in a tomb and sells them on the black market. The central character, Wanis, is a member of the clan who has a crisis of conscience when he realizes that his family is stealing valuable national treasures. The film vividly captures the blending of modern and pre-modern Egyptian life in the years preceding the turn of the 20th century. Everything from set design to costumes, cinematography, and acting was definitely ahead of its time. By looking to the art of the past, you're sure to learn a great deal about the culture that produced it. Whether you're curious about history, or you're just looking for casual entertainment, watching the films of the Golden Age is guaranteed to arouse a bittersweet sense of nostalgia for Egypt's past. Selanjutnya, perkembangan film Mesir. Dunia perfilman di negara Mesir secara resmi dimulai pada tahun 1927 ketika diputar film bisu yaitu The East in the Desert dan film bersuara di Mesir dimulai pada tahun 1936. Dalam penggarapannya, film ini berkolaborasi antara aktor, musisi, dan penyanyi Mesir. Maka film-film yang diproduksi Mesir pasca tahun 1936 selalu diwarnai dengan kolaborasi seperti Yosef Wahbi dan seorang komedian Naguib Al-Rizan dan penyanyinya yaitu Kulthum. Pada awal tahun 1940 hingga 1960 atau disebut juga masa keemasan industri film Mesir. Sebutan Hollywood dari timur atau Hollywood New yang disematkan pada industri film pada masa itu. Industri film Mesir itu pada masa itu pada tahun 1950 industri film di Mesir merupakan yang terbesar ketiga setelah industri film Amerika Serikat dan Eropa. Banyak aktor dari negara-negara Arab lain berdatangan ke Mesir. Melalui studio Nis, mereka menjadi bintang film yang kemudian tenar di tanah Arab. Pada era keemasan itu, Mesir memiliki lebih dari 15 studio. Film itu bisa memproduksi 60 sampai 70 film per tahun. Pada tahun 1950 sampai 1970, yaitu masa jayanya sekitar pada Mesir itu memiliki salah satu industri film terbesar yang paling dinamis di dunia. Era keemasan bioskop Mesir menayangkan adegan cinta yang menyanyi film-film barat. Menurut aktris Yasmin Reis mengatakan bahwa adegan semacam itu di film Mesir pada zaman dahulu merupakan hal yang normal dan tidak dianggap tabu. Dia mengaku dia melihat film itu pada saat kecil. Namun banyak juga aktris Mesir yang lain juga menolak film yang meminta adegan ciuman. Mereka menilai adegan mesra itu sangat tidak bermoral. Beberapa aktor maupun aktris memilih hengkang dari dunia film adegan mesra dengan alasan agama. Pada tahun 1967 hingga 1973 atau peperangan Arab Israel yaitu tahun 1960. Seperti halnya sektor kehidupan di Mesir, termasuk tetangga bangsa Arabnya, pukul akibat kekalahan dalam perang. Dan Mesir mengalami perubahan pemerintahan. Lalu, tahun 1973,
industri film Mesir mulai bangkit dan memproduksi film perang. Menyusul keberhasilan Mesir berhasil memukul mundur pasukan Israel di daerah Mesir dominasi dan digemari oleh rakyat Mesir. Salah satu dari memutar film dibandingkan film asing. Pemerintah Mesir sejak tahun 1952 menggelar Cairo Internasional, yang kedua ada Alexandria International Film Festival, dan yang terakhir ada El Luna Next. Ada karakteristik dari film Mesir. Sebetulnya karakteristik dari film Mesir itu tidak jauh berbeda dari film-film dari kebanyakan negara lainnya. Namun ada beberapa hal yang lebih menonjol yang ditampilkan pada film-film dari Mesir. Yang pertama itu rata-rata membahas tentang kisah-kisah dari Mesir kuno. Kebanyakan orang mengetahui bahwa film dari Mesir membahas tentang kejayaan atau misteri dari Mesir kuno atau dewa-dewa dan mitologi dari Mesir. Memang kenyataannya seperti itu dikarenakan kisah yang sangat melimpah yang dapat difilmkan dari sejarah dan mitologi Mesir kuno dan dapat menarik banyak penonton. Lalu yang kedua, kisah dari kehidupan nyata. Banyak dari film Mesir yang mengangkat dari kehidupan nyata seperti cerita dari seorang pedagang, cerita dari seorang perempuan miskin, dan penindasan. Kebanyakan dari cerita tersebut adalah cerita yang menyedihkan, namun menginspiratif bagi para penonton. Lalu yang ketiga, itu adalah mengangkat kehidupan sosial. Film dari Mesir sering memberikan unsur kehidupan sosial, terutama dalam budaya, dan dapat dilihat dari film-film Mesir bahwa budayanya sangat kental dalam film tersebut dan dialek dari bahasa mereka. Karena Dimas nggak ada, jadi saya akan bacakan ciri khas film Mesir. Dibandingkan dengan film-film dari mancanegara, film Mesir memiliki alur cerita yang dominan dengan hal-hal kehidupan nyata. Ciri khas lainnya adalah peperangan, karena Mesir bisa dibilang negara yang dulunya pernah dianeksasi oleh ada kekaisaran Romawi. Banyak mengangkat mitologi dan budaya Mesir kuno. Dan terakhir, dalam plot banyak dimunculkan adat dari warga Mesir, orang asli Mesir, rumah asli Mesir, dan banyak perbudakan di dalam cerita film. Selanjutnya, potensi film Mesir. Yang pertama, sudut pandang sosial. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatannya terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Golongan atas terdiri dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan pendeta. Golongan tengah terdiri dari saudagar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Dan yang terakhir, golongan bawah, petani, buruh, masyarakat umum, dan budak. Masyarakat yang berada golongan kelas bawah dapat dikatakan tidak dapat menikmati sepenuhnya anugerah yang diberikan oleh Sungai Nil. Hampir seluruh harta kekayaan mereka habis digunakan untuk membayar pajak dan pungutan dari pemerintah. Bahkan hak-hak mereka pun banyak yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, sudut pandang budaya. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramid Giza, kuil Karnak, lembah para raja, serta kuil Ramses. Kini Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Boleh di next dulu. Dan ketiga, sudut pandang ekonomi. Sungai Nil menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat Mesir. Hal menarik dalam sudut ekonomi Mesir salah satunya yaitu terdapat dalam Sungai Nil, karena sungai yang sudah dikenal dunia. Membuat perfilman Mesir bisa dikenal dunia juga karena ikonik dari Sungai Nil tersebut. Keempat, sudut pandang sosial. Sejarah peradaban Mesir kuno selalu menarik minat banyak arkeolog, hingga saat ini masih terus mencari penemuan-penemuan baru. Selain itu, kita bisa melihat peradaban Mesir atau sejarah politik Mesir melalui sebuah film. Salah satu contoh filmnya yaitu God of Egypt 2012. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai film-film Mesir. Yang pertama ada The Nightingale's Prayer atau Doa Al-Karavan yang dirilis tahun 1959, yang mengisahkan kisah cinta dan pengkhianatan yang menarik berlatar di pedesaan Mesir yang mengikuti kisah Amna saat dia merencanakan balas dendamnya pada insinyur yang menghancurkan kehormatan keluarganya. Ini merupakan film drama klasik pada tahun 1959 yang disutradarai oleh Henry Barakat dan berdasarkan pada sebuah novel karya penulis terkenal Taha Hussein. Film tersebut dibintangi oleh Faten Hamama dan Ahmed Mazhar. Pada 1996, pada peringatan ke-100 sinema Mesir, film tersebut terpilih sebagai salah satu dari 150 produksi film Mesir terbaik.
Film tersebut juga meraih penghargaan dan pengakuan dari Academy of Motion Picture Arts and Science dan terpilih sebagai perwakilan Mesir untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Awards ke-32, namun tidak masuk nominasi. Film ini juga masuk ke Festival Film Internasional Berlin ke-10. Yang kedua ada film Cairo Station atau Bab Al-Hadid yang dirilis tahun 1958. Yang mengisahkan seorang penjual surat kabar di stasiun kereta api di Kairo mengembangkan obsesi yang tidak sehat dengan seorang wanita yang menjual minuman. Ini merupakan sebuah film drama Mesir tahun 1958 yang disutradarai oleh Youssef Chahin. Film tersebut diikutsertakan dalam kompetisi Festival Film Internasional Berlin ke-8. Film tersebut juga terpilih sebagai perwakilan Mesir untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Awards ke-31, tetapi tidak diterima sebagai nominasi. Sejak tahun 1970-an, film tersebut telah dipuji sebagai mahakarya dalam gaya sinema neorealis. Lalu yang terakhir ada Terrorism and the Kebab atau Al-Hirab wal Kebab yang dirilis 1992. Yang mengisahkan seorang pria frustasi oleh birokrasi sistem publik Mesir serta kesulitan hidup menemukan dirinya secara tidak sengaja dituduh terorisme dan memutuskan untuk mempertahankan peran ini dengan menahan Sandra di salah satu gedung pelayanan publik yang paling padat. Ketika beberapa orang bersimpati dan bergabung dengannya, seorang menteri dalam negeri yang bermusuhan bertujuan untuk meredakan situasi. Ini merupakan film bergenre komedi hitam dari Mesir pada tahun 1992 yang dibintangi oleh Adel Emam dan disutradarai oleh Syarif Arafa dan ditulis oleh Wahid Hamed. Film ini digambarkan sebagai komedi klasik Mesir tentang korupsi pemerintah, kikuk, dan sifat baik hati dari Syahab atau rakyat Mesir. Film ini sukses besar dan bahkan telah disebut sebagai film Mesir paling populer sepanjang masa. Sebuah jajak pendapat tahun 2007 dari kritikus Mesir mendaftarkan film tersebut sebagai salah satu pada 15 film Mesir terbaik sepanjang masa. Kemudian ada sutradara-sutradara Mesir. Yang pertama ada Youssef Chahin, beliau lahir tahun 1926 hingga kematiannya di tahun 2008. Beliau adalah seorang sutradara Mesir yang aktif dalam industri film Mesir dari tahun 1950 sampai kematiannya. Dia sebagai pemenang penghargaan peringatan ke-50 Cannes dan dia juga dikenal karena meluncurkan karir aktor Omar Sharif. Lalu yang kedua ada Salah Abou Seif, beliau lahir tahun 1915 hingga kematiannya di 1996. Beliau adalah salah satu sutradara film Mesir paling terkenal dan dianggap sebagai bapak sinema neorealis di Mesir. Banyak dari 41 film yang ia sutradarai dianggap sebagai film klasik Mesir dengan 11 film dalam daftar 100 film Mesir teratas. Lalu yang terakhir ada Hussein Kamal, beliau lahir tahun 1934 hingga kematiannya di tahun 2003. Beliau adalah sutradara televisi, film, dan teater Mesir. Dia dianggap sebagai direktur penting sinema tradisional Mesir. Salah satu filmnya yang paling terkenal adalah Chit-Chat on the Nile. Selanjutnya, perbandingan film Prancis dan Mesir. Perbandingan definisi. Film Prancis adalah perintis sinema nasional tertua dan terbesar di Eropa, dengan pengaruh utama juga pada penciptaan sinema nasional Asia. Sedangkan untuk film Mesir mengacu pada industri film berkembang yang berbasis di Kairo, yang dikenal sebagai Hollywood wilayah MENA atau Middle East and North Africa. Lalu perbandingan jumlah film yang diproduksi. Ada kurang lebih dari 1.706 film layar lebar nasional yang diproduksi di Prancis pada tahun 2010 sampai 2017. Sedangkan untuk Mesir pada tahun 1917, sutradara Muhammad Karim mendirikan perusahaan produksi di Alexandria yang kemudian memproduksi 2 film, yaitu Dead Flowers dan Honor the Bedouin, yang ditayangkan di Alexandria pada tahun 1918. Sejak itu, lebih dari 4.000 film telah diproduksi di Mesir. Hingga saat ini belum diketahui jumlah pastinya. Lalu perbandingan gaya film. Film-film Mesir berkembang pesat dari kisah cinta epik dan drama sosial yang mengayat hati hingga panorama politik. Film-film ini menggambarkan kekayaan budaya yang ditawarkan Mesir dan pengaruhnya di kancah internasional. Sedangkan film Perancis kebanyakan menciptakan momen-momen lucu
dan ringan dalam drama yang mengharukan. Banyak bintang film Prancis yang dipesan untuk bermain film di luar negeri, termasuk di Hollywood. Film blockbuster Prancis sering dibuat ulang di Hollywood dengan gaya Amerika. Lalu kelebihannya yaitu sejarawan Samir Kassir mengatakan bahwa Kairo, ibu kota ketiga industri film dunia setelah Hollywood dan Bollywood, Mesir adalah negara paling produktif di Timur Tengah dalam bidang produksi film dan negara dengan sistem media yang paling maju. Sedangkan Prancis terkenal memiliki industri film yang sangat kuat. Prancis saat ini memiliki industri film paling sukses di Eropa dalam hal jumlah film yang diproduksi per tahun dengan memecahkan rekor 300 film panjang yang diproduksi pada tahun 2015.